Welcome to Lavalet Podcast. Yeay. Nah, Sobat Lava, jadi hari ini adalah tanggal 24 Maret, di mana tanggal 24 Maret ini adalah hari tuberkulosis sedunia. Gitu. Nah, di depan saya sudah ada seorang dokter. Siapakah dia? Siapakah ini? Iya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu dokter ke Sobat Lava. Siapakah gerangan beliau? Oke, halo Sobat Lava, kita kenalan dulu ya. Saya Dokter Galuh, salah satu dokter umum yang ada di IGD. Biasanya tugasnya di IGD di depan. Gitu. Baik. Nah, berarti nanti mungkin Sobat Lava kalau misalnya ketemu nih, siapakah sosok ini yang ada di IGD, langsung disapa aja ya, Dokter Galuh gitu. Tapi mungkin gak ada ya yang mau masuk IGD ya. Ngeri juga dokter ya. Sehat aja. Iya, sehat aja. Nah, tadi mungkin udah disinggung juga dokter, kita bakalan ngomongin tentang tuberkulosis nih, karena hari ini bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, sebenarnya dokter, TB ya, biasanya sih kita sebutnya TB dokter ya. TB sendiri ini penyakitnya seperti apa dokter? TB ya. Jadi biasanya TB atau TBC ya. Itu cuman orang-orang biasanya lebih familiar sama kata-kata TB. Ini adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini adalah sakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, si Mycobacterium tuberculosis ini masuk dalam golongan bakteri. Jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur. Kalau si Mycobacterium tuberculosis ini masuk dalam golongan bakterinya itu. Dan salah satunya umumnya sih bisa menyerang ke area saluran nafas. Cuman nggak organ itu aja sebenarnya. Baik, berarti disebabkan oleh bakteri dokter ya. Betul. Kalau untuk penularannya sendiri seperti apa dokter? Kalau untuk penularannya, karena umumnya ya menyerangnya ke saluran napas, jadi untuk bakteri tuberkulosis ini menularnya lewat droplet atau dahak. Salah satu cara nularnya lewat 1, bicara, 2, batuk. Nah, yang paling parah lagi nih lewat bersin gitu. Jadi sakitnya ini ditularkan oleh penderita kepada orang yang rentan. Jadi andai kata misal nih kita di udara Indonesia ini ya, terus ada dropletnya ini, ada kumannya, kita hirup lah. Apakah kita dalam fase terinfeksi? Iya. Tapi apakah kita pasti sakit? Belum tentu. Jadi kalau kita selama fisiknya dalam kondisi bagus, imunnya dalam kondisi yang bagus juga gitu ya, kita memang terinfeksi, tapi belum tentu kita sakit. Jadi istilahnya kumannya ini dalam kondisi yang tidur atau dorman. Kalau kondisi kayak gitu, si orang yang terkena kuman yang tidur atau dorman ini memang tidak menularkan. Cuman ketika imun kita turun, fisik kita lagi kurang bagus ya, nah kita kan jadi sakit nih, dalam fase sakit. Ketika fase sakit, saat itu kita bisa menularkan ke orang lain. Yang harus dipahami biasanya ya ada stigma masyarakat ya, mungkin tapi sekarang sudah berkurang saya rasa ya, cuman masih ada stigma kalau ada pasien atau penderita TB ini dihindarin gitu kalau di sekitarnya ya, dikucilkan. Jadi tidak perlu dikucilkan seperti itu, tidak perlu. Walaupun memang iya menular lewat droplet, tapi yang harus dipahami misal penderitanya ini makan tuh kan pakai alat ya, sendok. Sendoknya ini sebenarnya masuk kan ke mulut. Cuman kalau sendoknya ini sudah dibersihkan, sudah dicuci gitu ya, sudah dipastikan bersih, alat-alat yang habis dipakai sama si penderita ini tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi memang penularannya langsung lewat dropletnya itu. Gitu Mbak Anda. Berarti memang dari dropletnya sendiri dokter ya. Bukan dari kayak mungkin alat makan, karena memang kalau misalnya di masyarakat kan TB habis makan pakai itu, padahal udah dicuci, udah nggak mau lagi pakai itu dokter ya. Baik, kalau misalnya tadi disebutkan dokter, kalau misalnya kita imunnya lagi kuat, berarti tidak akan menularkan dokter ya. Tapi kalau misalnya imunnya lagi rendah, berarti ini kita akan sakit. Kalau itu sendiri ada gejala-gejalanya nggak sih dok? Gejala spesifik mungkin untuk TB ini? Kalau untuk TB ini ada beberapa gejala yang khas ya. 1, demam. Demamnya ini memang fasenya cukup lama sih. Biasanya lebih dari atau sama dengan 2 minggu. Adapun batuknya pun seperti itu lama, lebih dari sama dengan 2 minggu. Kadang ada yang sampai 1 bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan. Terus ada lagi keringat malam. Nah, ada juga biasanya berat badannya turun. Cuman kadang-kadang penderita itu suka nggak merasa berat badannya turun. Karena kan ya memang wajar ya kalau
kadang ada yang tidak rutin menghitung berat badannya sendiri. Cuman itu bisa dikira-kira, dilihat kok saya ada gejala batuk, demam, keringat malam dalam jangka waktu lama, terus akhir-akhir ini pakai baju kok agak longgar gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu ciri bahwa berat badannya dia mulai turun, Mbak Fanda, kayak gitu. Itu gejala yang sering. Adapun gejala yang jarang itu kayak nyeri dada sama sesak, itu yang paling parah sih. Tapi kalau untuk yang nyeri dada itu macam-macam. Jadi nggak semua nyeri dada pasti karena paru, enggak. Bisa juga nyeri dada karena jantung. Nah kita lihat sakit-sakit penyerta atau gejala penyertanya yang menyertai pasiennya apakah mengarah ke gejalanya TBC atau mengarah ke gejala yang lain, kayak gitu. Baik, berarti itu tadi gejala-gejala umum dan gejala-gejala yang mungkin jarang dirasakan ya dokter ya. Betul. Kalau untuk gejala untuk orang dewasa ataupun anak-anak ini ada perbedaan atau gimana dokter? Sebenarnya hampir mirip kalau antara dewasa sama anak-anak. Cuman mungkin kalau anak-anak bedanya itu anak-anak tidak seperti orang dewasa yang bisa mengeluhkan gejalanya dia. Jadi nggak kayak kita bisa merasakan sendiri, menyampaikan gitu ya. Saya batuk nih kayak kira-kira udah 2 minggu, 3 minggu. Kalau anak-anak kan enggak ya. Jadi orang tuanya yang memang harus perhatian. Nah, kalau untuk yang orang dewasa itu kan biasanya memang berat badannya kayak tadi yang saya bilang cenderung turun ya. Kalau anak-anak berat badannya bisa turun atau gagal tumbuh. Jadi gagal tumbuh tuh kayak misalnya sebenarnya berat badannya enggak yang semakin turun, cuman dia seharusnya mulai agak naik ini tapi kok naiknya tidak normal ya, tidak sewajarnya ya gitu. Kok kurang ya rasanya naiknya, padahal orang tuanya itu sudah berupaya untuk memperbaiki gizinya. Atau bahkan kalaupun ada gejala-gejala yang tadi saya sebut, orang tuanya ini sebenarnya sudah membawa anaknya ini berobat dan diberikan terapi yang adekuat serta perbaikan gizi, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu yang jadi ciri khasnya untuk anak-anak gitu. Baik, mungkin untuk Sobat Lava yang mungkin sudah menjadi orang tua harus perhatian ya dokter ya kalau misalnya anaknya punya gejala seperti itu. Baik, kalau misalnya dokter mungkin Sobat Lava nih yang lagi nonton ini merasa kok saya punya ya gejala yang disebutkan sama dokter gitu, itu nanti mereka harus gimana dokter, melakukan pemeriksaan apa atau gimana dokter? Kalau untuk pemeriksaannya sebenarnya yang paling benar adalah datang ke fasilitas kesehatan ya, karena apapun itu jenis pemeriksaannya yang paling penting itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu. Cuman ini kita bahas untuk masalah pemeriksaan penunjang ya Mbak Fanda ya. Kalau pemeriksaan penunjang itu nanti bisa dicek seperti BTA sputum. Biasanya kalau BTA sputum tuh dicek kan 3 kali. Atau bisa juga ada namanya uji tuberkulin. Walaupun memang kalau di Indonesia karena termasuk angkanya yang tinggi ya, sehingga mungkin uji tuberkulin termasuk yang kurang efektif tapi masih bisa. Lebih baiknya kita pakai yang gold standard atau standar baku. Itu untuk pembiakan. Jadi kalau pembiakan itu kita lihat biakannya, kita lihat kumannya. Pakai salah satunya PCR gitu. Ada lagi yang nggak kalah penting, itu adalah foto ronsen dada. Jadi nanti kita lihat, oh dari klinisnya menunjang ini ke TBC. Pemeriksaan penunjang lain juga menunjang ke TBC. Kita lihat foto ronsennya. Oh ternyata foto ronsennya ada nih tanda-tanda ke arah TBC. Nah itu pentingnya foto ronsen di situ. Baik, berarti mungkin untuk Sobat Alfa bisa langsung ke fasilitas kesehatan setempat dokter ya. Betul. Karena untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Baik, kalau untuk pengobatannya sendiri dokter, kalau misalnya yang saya dengar ya dokter ya, untuk pengobatan TB ini biasanya lama gitu dokter. Nah itu benar atau enggak dokter? Iya, jadi sebelum kita bahas bagian lamanya ini ya, kalau untuk pengobatan TB itu memang kita harus paham dulu bahwa ini sakit yang bisa sembuh gitu. Jadi biar penderitanya ini tidak pantang semangat ya. Jadi biar nanti khawatirnya malas berobat gitu. Harus diyakinkan dan harus dipahami bahwa ini sakit yang bisa sembuh. Tapi iya memang tergolong agak lama ya, tidak sebentar. Jadi pengobatannya ini dibagi jadi 2 fase. Ada fase pertama intensif ya, ada fase yang lanjutan, fase yang kedua. Fase yang pertama tuh biasanya makan 2-3 bulan. Setelah itu nanti fase lanjutan sekitar 4-7 bulan. Ini jadi bisa rentang waktunya itu sekitar kalau totalnya 6 bulan atau bahkan lebih gitu. Kapan
pasien ini dikasihkan yang 6 bulan, kapan pasien ini lebih dari 6 bulan, tergantung dari penggolongannya Mbak Vanda. Jadi terapi TBC itu ada banyak kriteria penggolongannya. Nanti masuk yang mana gitu pasiennya. Nanti ditentukan oleh tenaga medisnya, ditentukan oleh dokternya nanti. Ini saya kasih contoh mungkin yang lebih dari 6 bulan ya. Itu pasien yang kasus kambuh atau gagal pengobatan, atau pasien yang sakitnya berat kayak TB miliar, atau dengan komorbid. Salah satu komorbid itu diabetes mellitus. Biasa kita dengar kencing manis atau sakit gula. Itu biasanya memang pengobatannya lebih dari 6 bulan kayak gitu. Tapi tetap semuanya tergantung dengan klinisnya pasien sih. Baik, berarti tergantung dari kondisi masing-masing pasien seperti apa dokter ya. Kalau misalnya nih dokter, saya sih cuma sering dengar aja dokter, katanya kalau misalnya pasien ini menderita TB dan lagi melakukan pengobatan, kalau misalnya ternyata nggak diminum rutin dokter obatnya, itu akan mengulang dari awal lagi gitu dokter. Itu benar atau enggak dokter? Kalau untuk yang itu ya, lagi-lagi ada penggolongan dan kriteria di sini. Ini kita kasih contoh aja Mbak Vanda ya. Jadi misal pasiennya ini berhenti berobat, mungkin ada kondisi tertentu sehingga pasien ini belum bisa minum obatnya itu di tengah-tengah pengobatan dia gitu ya. Kita lihat pasiennya ini berhenti berobat kurang dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu. Kalau misal pasiennya itu masih kurang dari 2 minggu, obatnya boleh dilanjut sesuai jadwal. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, nah nanti ada kriterianya ada lagi, bagi jadi 2 lagi. Berapa lamakah pasien ini sudah minum obat anti tuberkulosisnya? Kalau misalnya kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, kita ambil salah satu contoh yang kurang dari 4 bulan aja. Kalau kurang dari 4 bulan, nanti pasiennya akan dites BTA. Nah, nanti cabang lagi jadi 2, BTA-nya positif atau BTA-nya negatif. Kalau BTA-nya positif gitu, pasiennya mengulang dari awal. Kalau BTA-nya negatif masih cabang 2 lagi nih. Berapa lamakah pasien ini kemarin itu berhenti berobatnya? Rentang 2-4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Jadi kalau misalnya si penderita ini ya tiba-tiba baru sadar, oh ya saya kok berhenti berobat ya gitu, atau berhenti minum obatnya ya. Seketika itu sadar, sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan, konsultasi agar ditentukan oleh dokternya masuk ke dalam penggolongan yang mana, apakah boleh dilanjut sesuai dosis ataukah harus diulang dari awal gitu. Baik, berarti tidak serta-merta seperti itu dokter ya. Kalau misalnya berhenti ya udah berarti harus ulang dari awal. Padahal itu butuh pemeriksaan lanjutan karena untuk menggolongkan pasiennya masuk yang mana gitu dokter ya. Baik. Untuk ini dokter, sebenarnya pasien TB ini bisa dikatakan sembuh kalau mereka ini punya kriteria yang seperti apa dokter? Jadi kan memang pasien TB ini kalau untuk pengobatannya ada masing-masing berapa lamanya ya Mbak Vanda ya. Jadi misal pasien ini sudah memenuhi target pengobatan itu, ditentukan misalnya sudah 6 bulan gitu ya. Terus pasiennya minum teratur obatnya itu selama 6 bulan. Tidak setiap hari sudah diminum, dan selama fase pengobatan itu akan ada evaluasi pengobatan. Jadi kalau dalam evaluasi pengobatan misalnya pasiennya sudah tuntas minum obat, ternyata dari evaluasi pengobatan klinisnya juga sudah bagus, dari pemeriksaan penunjang dan dari foto ronsen dada juga tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah klinis yang menunjang ke TBC, maka pasiennya bisa dinyatakan sembuh. Baik, berarti tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang dokter ya, untuk memastikan kembali benar-benar sembuh atau tidak seperti itu. Kalau mungkin tadi sudah dokter sebutkan ya dok ya, ada bukan salah satu sih, maksudnya kriteria yang pemeriksaannya bisa sampai lebih dari 6 bulan. Itu adalah yang kambuh. Berarti untuk TB sendiri ini bisa kambuh dokter ya? Iya, sebenarnya TBC ini sendiri bisa kambuh ya. Jadi memang untuk para penderita yang mungkin sudah pernah menderita TBC tidak boleh lengah. Saya rasa bukan cuma penderita yang sudah pernah menderita TB ya, untuk semua orang saya rasa memang tetap tidak boleh lengah gitu, apalagi dengan udaranya yang di Indonesia memang angka TBC-nya ini tinggi. Jadi nanti dikiranya saya sudah selesai, sudah pernah TBC dulu jadi sekarang nggak apa-apa gitu. Khawatirnya seperti itu. Padahal ada kemungkinan untuk kambuh. Jadi penderita-penderita dan yang belum pernah menderita ini harus tetap menjaga imunitas, harus tetap menjaga agar fisiknya tetap dijaga fit, prima,
agar tidak menjadi kambuh atau tidak menjadi sakit. Baik, berarti memang bisa kambuh dokter ya. Baik, kalau misalnya untuk TB sendiri dokter, ini sih saya pernah lihat ya, ini aja di Instagram gitu ya, dokter, nyekrol gitu kan. Ternyata ketemu yang namanya TB tapi nggak di paru-paru gitu dokter, di tulang sih waktu itu saya ngelihatnya. Oh iya. Sebenarnya TB ini memang seperti itu dokter, bisa di mana-mana atau di bagian-bagian tertentu gitu dokter? Bisa di mana-mana. Jadi memang TB yang sering kita dengar itu yang di saluran nafas ya. TB paru, TBC paru gitu kenanya, atau saya dulu pernah sakit paru, pasien tuh sering bilangnya kayak gitu, sakit parunya apa, TBC gitu. Padahal sebenarnya TB ini bisa mengenai organ lain. Kita kasih beberapa contoh ya Mbak Panda ya. Coba dari atas itu ada sistem saraf pusat atau di area otaknya. Terus bisa juga kena mata, bisa juga kena kelenjar gitu, kelenjar getah bening. Bisa kena tulang kayak yang kata Mbak Fanda tadi sempat scroll itu bener, emang bisa kena tulang. Tulangnya kita kasih contoh kayak tulang belakang sama tulang lutut. Nah, bisa juga kenanya di kulit. Baik, berarti tidak hanya di paru-paru dokter ya? Tidak hanya di paru-paru. Kalau untuk TB yang menyerang bagian-bagian lain itu dokter, selain paru-paru itu sama dokter, penularannya juga lewat droplet atau seperti apa dokter? Kalau misalnya kayak TB kelenjar gitu aja ya. Kalau dari TB kelenjar memang cenderungnya tidak menular, tidak seperti TB paru. Karena kalau memang kecuali TB kelenjar disertai dengan TB paru, nah beda lagi ya. Kalau cuma murni kelenjar aja kan memang dia tidak ada droplet atau dahak yang menular seperti itu. Cuman ya tetap harus waspada ya, karena bisa jadi dari situ nanti ternyata dia juga punya TB paru yang mungkin untuk jadi menular ketika dia punya TB paru. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga sama dokter ya, untuk TB paru itu banyak sekali gejalanya, mulai demam, batuk, dan sebagainya. Kalau misalnya untuk TB yang lain dokter, nah ini ada gejala-gejala khusus atau gimana dokter? Kalau untuk TB yang lain, kita kasih contoh sedikit-sedikit aja Mbak Panda ya. Misalnya yang kena di sistem saraf pusat nih, seringnya adalah meningitis gitu. Sebenarnya gejalanya yang muncul itu sesuai dengan lesinya itu kena di area mana, di bagian otaknya, sebenarnya gitu. Cuman misalnya kita ambil meningitis gitu. Kalau meningitis tuh gejala yang sering muncul itu adalah penurunan kesadaran gitu. Terus kalau misalnya di mata, biasanya nanti munculnya jadinya konjungtivitis atau akan muncul peradangan, tanda-tanda radang di area bagian mata. Kalau misalnya di bagian kelenjar, misalnya aja kelenjar getah bening, itu kan ada kelenjar getah bening nih di leher kita ada. Nah, itu akan muncul pembengkakan atau pembesaran di kelenjar getah bening, dan pembesarannya ini enggak yang harus sampai diraba dulu baru kelihatan gitu, enggak, kita bahkan tanpa meraba, cuma kayak kita lihat gitu aja ya, kok kelihatan banget membesar ya, itu karena memang pembesarannya dia signifikan, soalnya memang ukurannya lebih dari sama dengan 2x2 gitu, 2x2 cm, jadi kan memang terlihat nyata gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Bisa juga sih sebenarnya itu infeksi yang lain, cuman kita harus hati-hati apakah itu salah satu kemungkinan untuk TBC. Nah kalau misalnya di bagian tulang, kita kasih contoh tadi kan tulang belakang sama lutut ya, itu biasanya nanti akan muncul kayak pembesaran gitu Mbak Fanda, pembesaran jadi kayak menonjol gitu, patognomonis banget, kita bisa lihat ini kok beda sama area di sekitarnya itu. Sama kalau misalnya kena di kulit, itu nanti akan ada kayak berupa ulkus ya. Ulkus itu bentuknya kayak menggaung gitu Mbak Fanda, kayak mangkok gitu. Ntar di tengahnya itu ada nanahnya. Nah sebenarnya yang menyebabkan ulkus memang tidak hanya TBC ya sebenarnya. Cuman kita juga harus cari tahu apakah ada kemungkinan kalau itu penyebabnya adalah TBC gitu. Baik, mungkin ulkus ini biasanya disebut dengan udun gitu ya. Udun. Iya. Jadi hati-hati Sobat Lava, belum tentu juga udun yang dikira biasa ini ternyata adalah udun yang biasa. Ini di luar biasa dokter ya. Jadi harus cari tahu dulu. Jangan-jangan iya, jangan-jangan sayur. Baik. Oh ini dokter, sebenarnya sih tiba-tiba terbersit ini dokter ya, saya inget gitu. Jadi ada seorang teman sih, yaitu habis foto ronsen. Nah di situ ternyata ditemukan kesimpulannya adalah TB paru tapi tidak aktif. Nah kalau misalnya seperti ini itu gimana sih dokter? Jadi kalau TB paru tidak aktif itu ya
Biasanya memang ada di foto ronsen tuh TB paru aktif dan TB paru tidak aktif. Sebenarnya kalau TB paru yang tidak aktif ini saya rasa sih tingkat penularannya nggak seperti TB paru yang aktif ya, karena memang TB paru yang aktif ini dia mudah sekali untuk menular gitu. Kalau TB paru yang tidak aktif nih biasanya dia memang tidak menular seperti TB paru yang aktif itu. Oh baik, berarti mungkin kemungkinan orang ini ada TB di parunya tapi tidak menular dokter ya? Cuman harus disertai dengan pemeriksaan ya. Tetap kita nggak bisa cuman beracu dengan foto ronsen saja atau hasil tes, misalnya tes darah aja gitu. Kita kalau mendiagnosis pasien itu memang beracunya tetap pada anamnesis itu yang kita tanya-tanya itu biasanya kayak pasiennya kayak kita wawancarain gitu ya, tanya-tanya panjang kali lebar gitu. Terus kita periksa juga. Nah dari pemeriksaan klinisnya kayak gimana nih sebenarnya, apakah dia memang menunjang ke situ apa enggak gitu. Walaupun tetap X-ray toraks ini kita jadikan alat bantu untuk mendiagnosis kita gitu, mendiagnosis penderita atau pasiennya kita kayak gitu. Cuman kalau kita membuat diagnosis memang nggak bisa hanya beracu pada satu pemeriksaan penunjang itu aja tanpa dengan mengabaikan klinisnya, itu memang nggak bisa sih Mbak Fanda. Baik, berarti tetap butuh untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan pelengkap juga dokter ya. Iya. Baik, kalau misalnya nih dokter, sekarang nih kan sedang gencar-gencarnya untuk vaksin COVID-19. Oke, sukseskan vaksin, aye gitu kan dokter ya. Ini yang lagi hot-hotnya ini ya. Iya, haus banget dokter. Nah, sebenarnya dokter kalau misalnya nih ada seseorang yang mempunyai penyakit TB atau mungkin riwayat TB atau mungkin sedang sekarang sakit TB gitu dokter, itu boleh atau enggak dokter untuk divaksin COVID? Untuk divaksin COVID ya. Jadi untuk vaksin COVID ini memang ada rekomendasi sih Mbak Fanda ya. Rekomendasi kriteria pasien layak atau tidak layak untuk divaksin gitu. Kalau untuk penderita TB sendiri, kalau dia memang saat ini sedang menderita TB, tetapi dia sudah minum obat anti tuberkulosis atau sudah melakukan proses pengobatannya dia itu selama minimal 2 minggu, sebetulnya dia bisa masuk dalam kriteria yang layak untuk divaksin COVID. Namun yang harus diingat, memang untuk vaksin COVID tuh kriteria layaknya itu ada banyak gitu. Ada kategori-kategori yang pasiennya harus lulus untuk itu. Selama andai kata kita anggaplah gitu ya, dia sudah untuk fase kriteria yang lain dia aman, dia lulus masuk kriteria layak, berarti kan tinggal dipikirkan TB-nya aja gitu ya. Nah selama dia sudah pengobatan 2 minggu itu tadi, maka dia layak untuk masuk dalam golongan kriteria layak untuk divaksin. Tetap diperhatikan klinisnya pasien saat hari itu dia divaksin. Baik, berarti itu syaratnya adalah sudah lebih dari 2 minggu ya dokter ya? Iya, minimal pengobatannya itu. Baik. Atau mungkin perlu nggak sih dokter kalau misalnya kita mungkin lagi sakit TB untuk memastikan kita konsultasi dulu ke dokter mungkin? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu sebenarnya untuk konsultasi maksudnya untuk vaksinnya gitu ya. Iya. Apakah saya boleh vaksin apa enggak gitu ya? Gitu ya. Misalnya pasiennya, saya khawatirnya nanti belum masuk kriteria layak gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah menurut saya. Bahkan itu lebih bagus lagi kalau dia mau konsultasi dulu gitu. Dia mau konsultasi dulu ke dokternya gitu. Nanti biar disampaikan dan bisa diedukasi lebih ke dokternya. Oh iya ternyata sebenarnya memang masuk kriteria layak gitu. Baik, berarti mungkin kalau misalnya kita sedang TB sesuai dengan persyaratan yang dibilang dari dokter tadi, juga harus diperhatikan juga ya dokter ya, kondisi klinis pada saat vaksin di hari itu ya dokter ya? Iya, dan lolos kriteria-kriteria yang lain gitu. Oke, ya baik dokter Galuh, terima kasih banyak dokter waktunya. Oke, sama-sama Mbak Fanda. Oke, jangan lupa kesini lagi dokter ya. Iya, enggak. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dokter. Ya, jadi sobat Alfa di rumah, nah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya pastinya. Apalagi kita juga harus tetap waspada kalau misalnya mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang terdiagnosa penyakit penular seperti itu dokter ya. Kalau misalnya mungkin untuk berjaga-jaga mungkin bisa pakai masker juga dokter ya. Iya, harus wajib itu wajib. Harus pakai masker. Siap, di musim pandemi kayak gini juga jangan lupa pakai masker pastinya. Oke. Nah, oke sobat Lava, sekian dulu nih podcast kita di kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment.